Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rumi yang dirahmati Allah, setiap kita yang lahir ke dunia membawa rahasia dan takdir yang telah digariskan. Di antara rahasia itu, ada satu jalan agung yang hampir semua manusia melaluinya, yaitu jalan pernikahan. Namun, pernahkah kita merenung lebih dalam apa sebenarnya hakikat pernikahan itu? Apakah ia hanya sekadar penyatuan dua insan, sekadar ikatan sosial, atau ada makna yang lebih suci, lebih tinggi, yang sesungguhnya ingin Allah tunjukkan kepada kita? Dalam pandangan para sufi, pernikahan bukanlah sekadar bertemunya dua tubuh, melainkan bertemunya dua jiwa yang saling bercermin. Ia adalah ruang di mana manusia belajar bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang pengendalian diri, kesabaran, kerendahan hati dan keikhlasan. Pernikahan adalah madrasah jiwa, tempat kita ditempa agar semakin mendekat kepada Allah. Rumi sang maestro cinta pernah berkata, "Pasanganmu bukan datang untuk membuatmu nyaman, tapi untuk mengguncangmu, agar kau bangun dari tidur panjang ego dan menemukan dirimu yang sejati." Kalimat ini mengajarkan kita bahwa pasangan hidup sesungguhnya adalah guru. Ia bukan hadir untuk memenuhi semua keinginan kita, melainkan untuk menunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya. Melalui pasangan, kita melihat cermin hati kita, kadang jernih, kadang keruh. Dan di sanalah latihan spiritual sesungguhnya dimulai. Bayangkanlah, ketika dua jiwa dipertemukan bukan karena kebetulan, tetapi karena takdir yang telah ditulis sejak azali. Pertemuan itu membawa misi, menyempurnakan satu sama lain. Apa yang kurang dari kita dilengkapi olehnya. Apa yang rapuh pada diri kita diperkuat olehnya. Dan apa yang berlebih dari kita diselaraskan olehnya. Namun jalan ini tidak selalu indah. Pernikahan dalam pandangan sufi adalah arena mujahadah, tempat kita berjihad melawan ego. Ada rasa sakit, ada perbedaan, ada benturan. Tetapi justru di sanalah nilai spiritualnya. Seperti api yang membakar emas hingga menjadi murni, begitulah cinta dalam rumah tangga membakar ego, amarah dan kesombongan, hingga yang tersisa hanyalah ketulusan. Rumi mengibaratkan cinta dalam pernikahan seperti nyala api. Api itu pada awalnya membakar dengan panas, kadang menyakitkan, namun pada akhirnya ia memberi cahaya dan kehangatan. Jika kita mampu menjaga nyala api itu dengan kesabaran, doa, dan cinta karena Allah, maka api itu akan menerangi jalan menujunya. Sobat Rumi, pernikahan sejati bukanlah tentang siapa yang paling benar atau siapa yang paling berkuasa. Pernikahan sejati adalah tentang siapa yang paling mampu menundukkan ego demi menjaga cinta. Dan cinta sejati bukan hanya tentang perasaan manis, tetapi tentang kesetiaan, pengorbanan, dan doa yang tak pernah putus. Di dalam rumah tangga, seorang suami belajar menjadi pemimpin yang penuh kasih, bukan penguasa yang angkuh. Ia belajar menjaga, bukan menguasai. Seorang istri belajar menjadi pelindung kelembutan, bukan sekadar pelengkap. Ia belajar memberi, bukan hanya menerima. Dan bersama-sama keduanya saling menuntun untuk mengenal Allah lebih dekat. Rumi berkata, ketika cinta lahir dari hati yang ikhlas, maka setiap pelukan adalah zikir, setiap senyuman adalah doa, dan setiap tetes air mata adalah penyucian jiwa. Betapa indah bila kita memandang pasangan bukan sekadar teman hidup, melainkan sahabat ruhani dalam perjalanan menuju Tuhan. Kita menempuh jalan ini bukan sendiri, tetapi berdua, saling menopang, saling menguatkan, hingga akhirnya kembali kepadanya. Maka marilah kita renungkan, apakah pernikahan kita hanya sekadar ikatan lahiriah atau sudah menjadi jalan spiritual yang membawa kita semakin dekat dengan Allah? Pasangan yang Allah hadirkan dalam hidup kita bukanlah kebetulan. Ia adalah ketetapan sebuah amanah, sekaligus jalan untuk mengenal diri sendiri. Dalam pandangan para sufi, apa yang kita lihat pada pasangan sebenarnya adalah bayangan dari diri kita sendiri. Jika kita melihat kelembutan, mungkin itu karena kelembutan juga bersemayam di dalam diri kita. Namun jika kita melihat kekurangan, bisa jadi itu adalah cerminan dari kelemahan yang belum kita sadari.
Rumi pernah berbisik melalui puisinya, orang yang paling dekat denganmu adalah cermin. Jangan membencinya bila ia memantulkan wajahmu apa adanya. Inilah hakikat pernikahan. Pasangan menjadi cermin jiwa. Ia menunjukkan siapa kita, bahkan sisi yang tidak ingin kita lihat. Saat pasangan bersikap keras, kita belajar tentang kesabaran. Saat pasangan lupa, kita belajar tentang pengertian. Saat pasangan berbeda pendapat, kita belajar tentang rendah hati. Semua itu adalah proses pendidikan ruhani yang tak mungkin kita dapatkan bila hidup sendirian. Bayangkanlah, jika hidup ini hanya berjalan mulus tanpa ujian, apakah kita akan benar-benar mengenal kesabaran? Jika tidak ada pertentangan, apakah kita akan belajar ikhlas? Justru dalam pernikahan, semua sifat manusia diuji. Nafsu, ego, amarah, cemburu, semuanya muncul. Namun justru di sanalah kita ditempa. Para sufi menyebut pernikahan sebagai madrasah jiwa. Tempat belajar yang tidak pernah selesai, di mana setiap hari ada pelajaran baru. Terkadang pelajarannya manis, membuat hati berbunga. Terkadang pahit, membuat dada sesak. Tetapi semua itu mendewasakan kita, menumbuhkan kita, dan membawa kita semakin dekat kepada Allah. Rumi mengibaratkan pasangan seperti seorang pengrajin yang sedang mengukir batu permata. Setiap sikapnya, setiap kata-katanya, bahkan setiap luka yang mungkin ia timbulkan, sesungguhnya adalah pahat yang sedang membentuk jiwa kita. Luka itu terasa sakit, tetapi hasilnya adalah permata yang berkilau. Maka jangan buru-buru membenci, karena boleh jadi ia sedang menjadi perantara Allah untuk menyempurnakan diri kita. Lihatlah bagaimana cinta bekerja. Cinta tidak selalu datang dalam bentuk kelembutan. Kadang cinta datang dalam bentuk teguran, bahkan dalam bentuk luka. Namun, bila kita jernih melihat, di balik semua itu ada rahmat Allah yang ingin menuntun kita. Sahabat jiwa, ketika dua orang dipertemukan dalam pernikahan, mereka bukan hanya menyatukan rumah dan tubuh, tetapi juga menyatukan jiwa. Jiwa-jiwa ini saling bercermin, saling membuka tabir, dan saling menyingkap rahasia. Tidak ada tempat bersembunyi, karena pasanganlah yang paling tahu wajah asli kita, baik cahaya maupun gelapnya. Dan dari situlah perjalanan spiritual dimulai. Dalam setiap pertengkaran kecil, kita belajar meredam amarah. Dalam setiap perbedaan, kita belajar menerima. Dalam setiap kelemahan pasangan, kita belajar menguatkan. Bukankah ini semua adalah jalan tasawuf? Jalan menundukkan nafs, jalan menghidupkan hati, jalan mendekatkan diri kepada Sang Kekasih sejati. Rumi menulis, ketika engkau mencintai pasanganmu, cintailah ia bukan karena tubuhnya, bukan karena kata-katanya, tapi karena ia adalah jendela tempat engkau melihat wajah Tuhan. Pernikahan dalam pandangan sufi bukan hanya hubungan antar manusia, tetapi juga sarana untuk melihat dan mengalami Allah dalam kehidupan sehari-hari. Saat suami mencintai istrinya dengan tulus, itu bukan sekadar cinta manusiawi, tetapi pancaran cinta ilahi. Saat istri merawat suaminya dengan ikhlas, itu bukan sekadar pengabdian, tetapi bentuk ibadah yang mengantarkan pada keridaan Allah. Pasangan sejati bukanlah mereka yang sempurna tanpa celah. Pasangan sejati adalah mereka yang saling melengkapi dalam kekurangan, saling menutupi dalam aib, dan saling menopang dalam kelemahan. Sebab, pada akhirnya, tujuan pernikahan bukanlah kesenangan semata, melainkan penyempurnaan jiwa. Cinta yang lahir dari penyempurnaan inilah yang oleh Rumi disebut sebagai cinta yang murni, cinta yang tidak lekang oleh waktu. Cinta ini bukan sekadar getaran hati yang fana, tetapi nyala api yang abadi, karena ia berakar pada Allah. Sobat Rumi, mari kita renungkan kembali. Ketika kita merasa kecewa pada pasangan, mungkinkah sebenarnya kita sedang kecewa pada diri sendiri? Ketika kita merasa marah pada pasangan, mungkinkah itu adalah bayangan dari ego kita yang terusik? Jika kita mampu melihat pasangan sebagai cermin, maka setiap konflik menjadi jalan menuju pemahaman yang lebih dalam.
Dan bukankah tujuan hidup kita adalah mengenal diri, lalu mengenal Allah? Jika pasangan adalah cermin, maka ia adalah jalan terdekat untuk mengenal siapa kita sebenarnya. Sobat Rumi, pernikahan bukanlah sekadar ikatan duniawi, melainkan sebuah ibadah yang agung. Ia adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, sebagaimana salat, puasa, dan zikir adalah jalan menujunya. Bedanya, pernikahan adalah ibadah yang berwujud nyata dalam kehidupan sehari-hari, di mana setiap langkah, setiap ucapan, bahkan setiap senyuman bisa bernilai ibadah bila dilakukan dengan niat yang tulus. Dalam tasawuf, ibadah sejati bukan hanya ritual, melainkan juga sikap hidup. Maka ketika seorang suami mencari nafkah dengan niat menjaga keluarganya, setiap peluhnya adalah zikir. Ketika seorang istri menyiapkan makanan dengan hati ikhlas, setiap gerak tangannya adalah tasbih. Dan ketika keduanya saling mendoakan dalam keheningan malam, doa itu terangkat sebagai cahaya yang menembus langit. Namun ibadah dalam pernikahan bukanlah jalan yang selalu mudah, justru ia penuh ujian. Inilah yang disebut para sufi sebagai mujahadah, perjuangan melawan nafsu dan ego. Sebab rumah tangga adalah medan jihad yang nyata, di mana kita diuji bukan oleh musuh di luar, tetapi oleh kelemahan diri sendiri. Berapa banyak pasangan yang jatuh bukan karena kurangnya cinta, melainkan karena terlalu kuatnya ego. Berapa banyak rumah tangga yang retak bukan karena tidak ada kasih, tetapi karena amarah yang tak terkendali. Maka, pernikahan adalah tempat di mana kita belajar menundukkan nafsu, meredam ego, dan meletakkan cinta lebih tinggi dari segala kepentingan diri. Rumi menulis, cinta bukanlah tentang siapa yang menang atau kalah. Cinta adalah tentang siapa yang berani menyerahkan egonya untuk menjaga keutuhan hati. Setiap kali kita menahan diri dari kata-kata yang melukai, itu adalah mujahadah. Setiap kali kita memaafkan meski hati masih perih, itu adalah mujahadah. Setiap kali kita tetap setia, meski diuji oleh kesulitan, itu adalah mujahadah. Dan semua mujahadah ini adalah ibadah yang nilainya tak pernah luput dari catatan Allah. Sobat Rumi, kita sering mengira ibadah yang besar adalah yang tampak megah, salat berjamaah di masjid, zikir ribuan kali, atau puasa berhari-hari. Padahal dalam pernikahan, ibadah terbesar bisa hadir dalam hal-hal kecil. Satu senyum tulus kepada pasangan, satu belayan lembut pada anak, satu doa lirih saat pasangan terlelap. Semua itu adalah ibadah yang mungkin nilainya lebih tinggi daripada amal-amal lahiriah yang hanya tampak di mata manusia. Namun tidak ada ibadah tanpa ujian. Pernikahan pun demikian. Allah menjadikannya sebagai ladang ujian agar manusia belajar kesabaran dan keikhlasan. Karena itu, tidak ada rumah tangga yang tanpa masalah. Setiap masalah yang datang adalah panggilan untuk naik kelas dalam madrasah kehidupan. Ketika suami diuji dengan kesempitan rezeki, ia belajar tawakal. Ketika istri diuji dengan kelemahan suami, ia belajar sabar. Ketika anak-anak menjadi tanggung jawab bersama, keduanya belajar amanah. Dan ketika cinta diuji dengan waktu, keduanya belajar setia. Semua ini adalah mujahadah, perjuangan yang mendewasakan jiwa. Rumi berkata, jangan lari dari ujian cinta, sebab disitulah engkau akan menemukan siapa dirimu sebenarnya. Cinta tanpa ujian hanyalah bayangan, bukan hakikat. Maka, pernikahan bukanlah tentang mencari kebahagiaan instan, melainkan tentang menempa jiwa agar layak menerima cinta sejati. Dan cinta sejati bukanlah milik manusia, melainkan milik Allah. Pernikahan hanyalah jalan yang mengantar kita kepadanya. Sobat Rumi, bayangkanlah bila setiap pasangan memandang rumah tangganya sebagai ibadah. Suami yang marah akan menahan lidahnya, karena ia tahu kata-kata adalah amanah. Istri yang kecewa akan menahan air matanya, lalu menggantinya dengan doa, karena ia yakin Allah Maha mendengar. Anak-anak pun akan tumbuh dalam suasana cinta, karena mereka menyaksikan kedua orang tuanya hidup dalam kasih yang berakar pada Allah. Beginilah hakikat pernikahan dalam pandangan sufi. Ia adalah mihrab,
tempat manusia beribadah setiap hari. Ia adalah medan jihad, tempat manusia melawan nafsu setiap saat. Dan ia adalah jalan menuju Allah, di mana setiap langkah adalah perjalanan menuju cinta yang hakiki. Cinta yang hadir di dalam rumah tangga bukanlah sekadar getaran hati yang fana. Ia bukan sekadar rasa suka, bukan sekadar kehangatan tubuh, bukan pula sekadar janji yang diucapkan di hadapan manusia. Dalam pandangan Sufi, cinta rumah tangga adalah cermin kecil dari cinta yang lebih agung, cinta ilahi. Setiap detik yang dijalani bersama pasangan sejatinya adalah kesempatan untuk mengenal Allah. Ketika seorang suami mencintai istrinya dengan ketulusan, ia sedang memantulkan sedikit dari kasih sayang Allah. Ketika seorang istri merawat suaminya dengan kelembutan, ia sedang menjadi bayangan dari rahmat Allah. Dan ketika keduanya saling mendoakan dengan doa yang tulus, doa itu adalah gema cinta ilahi yang bergetar di dalam hati mereka. Rumi menulis dengan penuh makna, cinta manusia hanyalah jendela. Melalui jendela itu, engkau dapat melihat cahaya cinta Tuhan. Jangan berhenti pada jendelanya, tapi teruslah memandang pada sumber cahaya. Betapa dalam makna kalimat ini. Ia mengingatkan kita bahwa cinta kepada pasangan bukanlah tujuan akhir, melainkan jalan menuju cinta yang hakiki. Jika kita hanya berhenti pada cinta manusia, maka kita akan kecewa sebab manusia penuh dengan kekurangan. Namun bila kita jadikan cinta manusia sebagai jalan menuju Allah, maka kita akan menemukan kebahagiaan yang tak pernah layu. Perhatikanlah cinta dalam rumah tangga. Ia tidak selamanya manis. Ada saatnya getir, ada saatnya luka. Namun justru dalam suka dan duka itulah cinta ilahi bersembunyi. Allah ingin mengajarkan bahwa cinta sejati bukan hanya bertahan ketika keadaan indah, tetapi juga ketika badai datang menerpa. Suami yang tetap setia di tengah kesulitan, istri yang tetap sabar di tengah kekurangan, itulah pantulan cinta Allah yang tak pernah meninggalkan hambanya. Cinta manusia akan rapuh bila hanya berdiri di atas nafsu, tetapi akan kokoh bila berakar pada Allah. Rumi mengibaratkan cinta sebagai lautan yang luas, dalam dan tak terbatas. Cinta manusia hanyalah setetes air dari lautan itu, namun setetes air pun cukup untuk menghapus dahaga. Begitu pula cinta pasangan, meski hanya setitik dari samudera cinta ilahi, ia mampu menghidupkan jiwa dan menumbuhkan harapan. Dalam rumah tangga, cinta menjadi zikir yang hidup. Senyuman yang tulus adalah zikir. Pelukan yang menguatkan adalah zikir. Doa yang dipanjatkan bersama adalah zikir. Semua itu adalah jalan untuk selalu mengingat Allah, meski tidak dengan lidah, tetapi dengan hati. Sobat Rumi, pernahkah kita menyadari bahwa cinta pasangan bisa menjadi jalan menuju keabadian? Saat seorang suami menatap istrinya dengan penuh kasih dan istri menatap suaminya dengan penuh syukur, sesungguhnya keduanya sedang menyaksikan cahaya Allah dalam diri masing-masing. Sebab Allah lah sumber cinta itu. Tanpa Dia tak ada rasa yang bisa bertahan. Tanpa Dia tak ada kesetiaan yang bisa dijaga. Pernikahan pada akhirnya bukan hanya tentang dua orang yang saling mencintai. Ia adalah tentang bagaimana dua jiwa bersama-sama mencintai Allah, dan melalui cinta itu mereka saling menguatkan. Bila cinta berakar pada Allah, maka ia tidak akan lekang oleh waktu, tidak akan runtuh oleh cobaan, dan tidak akan padam oleh kematian. Sebab cinta itu akan terus berlanjut hingga keabadian. Rumi berkata, kematian bukanlah akhir cinta. Ia hanya pintu yang membawamu ke ruang yang lebih luas, di mana cinta sejati bersemayam bersama Tuhan. Betapa indah bila cinta rumah tangga kita tidak berhenti pada dunia, tetapi berlanjut hingga akhirat. Betapa agung bila cinta kita tidak hanya mengikat tubuh, tetapi juga mengikat jiwa. Dan betapa bahagia bila cinta kita bukan hanya untuk saling memiliki, tetapi untuk bersama-sama menuju Allah. Sobat Rumi, marilah kita renungkan, apakah cinta dalam rumah tangga kita sudah menjadi jalan menuju Allah,
ataukah masih terjebak dalam nafsu dan ego? Bila cinta kita hanya sebatas keinginan memiliki, maka ia akan rapuh. Tetapi bila cinta kita adalah refleksi dari cinta ilahi, maka ia akan abadi. Setiap manusia pada hakikatnya menyimpan dua sisi di dalam dirinya, maskulin dan feminin. Dalam bahasa Sufi, keduanya adalah dua kekuatan yang saling melengkapi, bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk disatukan. Maskulin adalah kekuatan yang tegas, memberi arah, melindungi dan menembus. Feminin adalah kelembutan yang menyuburkan, menerima, merangkul dan menenangkan. Kedua unsur ini, bila berdamai, akan melahirkan keseimbangan. Namun seringkali kita terjebak dalam ketimpangan. Ada jiwa yang terlalu keras karena kehilangan sisi feminin, hingga hidupnya kering dari kasih sayang. Ada pula jiwa yang terlalu lembut tanpa ketegasan, hingga mudah goyah dalam menghadapi badai kehidupan. Maka dalam pandangan para sufi, pernikahan adalah jalan untuk menyatukan dua kekuatan ini, baik di luar maupun di dalam diri. Rumi berkata, maskulin dan feminin adalah dua sayap yang membuat burung jiwa bisa terbang. Jika salah satu patah, maka engkau takkan pernah sampai ke langit cinta. Pernikahan sejati bukan sekadar penyatuan tubuh laki-laki dan perempuan. Ia adalah penyatuan energi maskulin dan feminin yang membangkitkan harmoni. Seorang suami tidak hanya menjadi sosok maskulin yang melindungi, tetapi juga belajar melembutkan dirinya melalui kelembutan istrinya. Seorang istri tidak hanya menjadi sosok feminin yang menerima, tetapi juga belajar ketegasan melalui kekuatan suaminya. Dari sinilah lahir keseimbangan yang sejati. Kita bisa melihat simbol ini dalam alam semesta. Langit dan bumi adalah pasangan. Langit memberi hujan, bumi menerima. Tanpa langit, bumi akan kering. Tanpa bumi, hujan takkan bermakna. Siang dan malam adalah pasangan. Siang membawa cahaya, malam memberi ketenangan. Tanpa siang kita kehilangan arah. Tanpa malam kita kehilangan istirahat. Semua yang diciptakan Allah berpasang-pasangan agar kehidupan berjalan seimbang. Begitu pula dalam diri kita. Ketika sisi maskulin dan feminin saling menyatu, jiwa kita akan stabil. Kita mampu bersikap tegas tanpa kehilangan kasih sayang. Kita mampu memberi tanpa kehilangan kerendahan hati. Kita mampu mencinta tanpa kehilangan arah menuju Allah. Pernikahan menjadi cermin dari kesatuan ini. Suami dan istri bukan hanya pasangan lahiriah, tetapi juga simbol dari penyatuan batin yang sesungguhnya sedang terjadi dalam jiwa manusia. Dengan belajar dari pasangan, kita belajar mengaktifkan sisi yang mungkin tertidur di dalam diri kita. Bayangkan seorang suami yang sejak kecil dididik untuk keras, untuk menahan air mata, untuk tidak menunjukkan kelembutan. Melalui pernikahan, ia belajar kembali menangis, belajar kembali menyentuh, belajar kembali menyayangi tanpa malu. Itulah sisi feminin yang dibangunkan melalui cinta istrinya. Bayangkan pula seorang istri yang terbiasa mengalah, yang sering menekan dirinya sendiri demi orang lain. Melalui pernikahan, ia belajar berbicara, belajar tegas, belajar menjaga dirinya. Itulah sisi maskulin yang dibangunkan melalui kekuatan suaminya. Rumi menyebut penyatuan ini sebagai perjalanan menuju kesempurnaan jiwa. Karena sejatinya, manusia bukanlah hanya laki-laki atau perempuan, melainkan perpaduan keduanya. Laki-laki membawa sisi feminin dalam dirinya, dan perempuan membawa sisi maskulin dalam dirinya. Pernikahan membantu keduanya untuk menemukan kembali keseimbangan itu. Sobat Rumi, bukankah ini juga rahasia dari kalimat Allah dalam Al-Quran? Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu mendapatkan ketenangan, dan Dia menjadikan di antara kalian rasa kasih dan sayang. Kasih adalah energi feminim, sayang adalah energi maskulin. Kasih menenangkan, sayang melindungi. Dua energi ini bila hadir bersama, akan melahirkan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tiga anugerah yang menjadi tujuan pernikahan sejati. Rumi menulis lagi dengan bahasa cinta, "Engkau adalah cermin separuh jiwaku.
Aku menemukan kelembutanku dalam kekuatanmu, dan aku menemukan kekuatanku dalam kelembutanmu. Maka hakikat pernikahan bukanlah sekadar menyatukan dua orang, tetapi menyatukan dua energi, dua dimensi, dua sisi dari kehidupan. Dan ketika penyatuan itu tercapai, jiwa menjadi utuh. Jiwa yang utuh adalah jiwa yang siap mencintai Allah dengan sepenuh hati, karena tidak lagi terpecah oleh pertentangan dalam dirinya. Sahabat jiwa, marilah kita renungkan, apakah kita sudah menemukan kesatuan dalam diri kita sendiri? Apakah pernikahan kita sudah menjadi jalan untuk menyeimbangkan sisi maskulin dan feminim dalam jiwa? Ataukah kita masih terjebak dalam dominasi salah satu sisi hingga kehilangan harmoni? Jika pernikahan dijalani dengan kesadaran, maka setiap detiknya adalah langkah menuju kesatuan jiwa. Dan kesatuan jiwa adalah pintu menuju perjumpaan dengan Allah, Sang Maha Cinta. Sobat Rumi yang dirahmati Allah, setelah kita menyelami perjalanan panjang hakikat pernikahan dalam pandangan para sufi, kita melihat bahwa pernikahan bukan sekadar penyatuan lahiriah antara dua insan. Ia adalah perjalanan menuju Allah, sebuah madrasah jiwa, tempat cinta diuji, kesabaran ditempa, dan keikhlasan diperdalam. Rumi pernah berbisik dalam syairnya, "Jangan cari pasangan yang sempurna, carilah jiwa yang membuatmu semakin dekat kepada Tuhan." Kalimat ini seakan menegaskan bahwa tujuan dari setiap ikatan adalah kembali pada sumber cinta itu sendiri, Allah, Sang Kekasih sejati. Sobat Rumi, renungkanlah, jika pernikahan adalah jalan menuju kesempurnaan cinta, maka setiap senyuman, setiap luka, setiap perbedaan bukanlah penghalang, melainkan batu loncatan yang mengangkat kita menuju langit kesadaran yang lebih tinggi. Di sanalah letak rahasia yang hanya dapat dipahami oleh hati yang lembut. Maka mari kita tanyakan pada diri kita masing-masing, apakah kita sudah menjadikan pernikahan sebagai ladang untuk menanam cinta, ataukah hanya menjadikannya sebagai tempat untuk menuntut cinta? Apakah kita sudah hadir sebagai jiwa yang memberi, atau masih terikat pada ego yang ingin memiliki? Jika Sobat Rumi merasakan getaran kebenaran dari pesan ini, silakan tuliskan di kolom komentar. Aku siap menjadikan cinta sebagai jalan menuju Allah. Kata-kata sederhana, tapi semoga menjadi doa, semoga menjadi saksi bahwa cinta yang kita jaga bukan hanya untuk dunia, tapi juga untuk akhirat. Dan jika Sobat Rumi merasa video ini memberi cahaya pada hati, jangan lupa untuk mendukung dengan like, subscribe, dan bagikan pada orang-orang yang kau cintai. Siapa tahu satu kalimat bisa menjadi obor bagi mereka yang sedang berjalan dalam gelapnya pencarian. Akhir kata, semoga Allah menjadikan pernikahan kita semua sebagai taman surga di dunia dan jembatan menuju keabadian bersamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.